Saudara, informasi pertama di Kompas Siang, Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, buka suara terkait sosok Peggy Setiawan yang ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Saka menyebut sosok Peggy yang ditangkap polisi berbeda dengan foto daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Di sela-sela kunjungan Farhad Abbas dan Krisnamurti ke rumahnya pada Sabtu kemarin, Saka mengaku pada 2 pekan lalu dirinya didatangi polisi dari Polda Jawa Barat yang memperlihatkan foto sejumlah DPO. Namun sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda jauh dengan foto DPO yang ditunjukkan polisi. Menurut Saka, ciri-ciri tersangka Peggy Setiawan alias Perong berbeda dengan foto DPO kepolisian yang selama ini diburu oleh Polres Cirebon maupun Polda Jabar. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. Yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Kecewa tak diajak Polda Jawa Barat dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan Peggy yang terlalu dini dan minim barang bukti juga akan dimasukkan dalam pra-peradilan. Tak disertakannya tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina oleh kepolisian Polda Jawa Barat membuat tim kuasa hukum merasa kecewa. Kuasa hukum menilai ketidakhadiran kuasa hukum akan membuat proses penyidikan dan kelengkapan berkas menjadi rancu dan membuat Peggy Setiawan semakin tersudutkan sebagai pelaku utama. Tim kuasa hukum Peggy akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus ini. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti jika Peggy Setiawan bukanlah Peggy pembunuh Vina. Menurut hemat kami bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara apa yang tindakan kami. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan. Ya kan? Tapi kalau ini kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan. Kami punya bukti-bukti. Saudara, untuk informasi terkini soal kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita sapa jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Cirebon, Jawa Barat. Masni, ini sudah sepekan lebih Peggy Setiawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Terakhir kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantas apa temuan baru dari pihak kepolisian sejauh ini, Masni? Iya, memang untuk dari apa yang diberitahukan oleh kepolisian dari pihak korban yaitu Vina dan Eki maupun pihak dari Peggy Setiawan ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana untuk dari pihak korban atau Vina dan Eki ini masih menunggu untuk waktunya rekonstruksi, sedangkan pihak Peggy menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 3 temannya Peggy yang dilakukan pada hari Jumat lalu. Dan dari Peggy Setiawan dan juga tim kuasa hukum masih menunggu baik itu dari hasil pemeriksaan terhadap 3 temannya maupun dengan hasil pemeriksaan terhadap 2 HP yang dipinjam oleh pihak kepolisian untuk didalami
bagaimana sebenarnya dari kesaksian yang diberikan oleh ketiga temannya dari Peggy Setiawan, di mana pada pemeriksaan pada hari Jumat lalu itu teman Peggy yaitu Suharso, Suparman dan juga Ibnu memberikan kesaksian bahwa sebenarnya memang Peggy Setiawan ini berada di Bandung pada hari kejadian yaitu pada tanggal 27 Agustus 2016, di mana untuk dari Suharso sendiri memberikan kesaksian bahwa dirinya diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot di Bandung menuju Cirebon, dan Peggy ini disebutkan bahwa langsung menuju ke rumah peristirahatannya waktu itu yang ada di Bandung. Dan memang dari kuasa hukum menyebutkan bahwa dari pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi dan juga belum memberikan keterangan resmi hasil dari pemeriksaan, namun sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Namun dari kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony menyebutkan bahwa memang dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tiga temannya ini memang dari hasil pemeriksaan tersebut Peggy Setiawan memang berada di Bandung saat itu. Dan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony juga menyebutkan bahwa masih menunggu keputusan dan juga hasil dari pemeriksaan, dan berharap dari Peggy Setiawan ini dihentikan pemeriksaannya mengingat saksi-saksi yang didatangkan merupakan saksi-saksi yang meringankan terhadap Peggy Setiawan. Dan jika nantinya pemeriksaan atau penyidikan terhadap Peggy Setiawan ini tidak dihentikan, dari kuasa hukum ini akan mengajukan juga melaporkan untuk dilaksanakannya gelar perkara khusus ke Karowasidik Mabes Polri, dan ini ingin memberikan waktu di minggu depan, batasnya untuk minggu depan dari hasil penyidikan yang akan diberikan oleh pihak kepolisian. Jika minggu depan atau pekan depan dari pihak kepolisian ini belum memberikan hasil penyidikan dan juga belum menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan, dari tim kuasa hukum ini berencana akan melaporkan ke Karowasidik Mabes Polri. Selain itu pun sebelumnya memang disebutkan bahwa selain dari tiga teman Peggy yang akan diperiksa, ada dua lagi yang katanya akan diperiksa kembali. Sebenarnya dari kuasa hukum ini sebelumnya tidak mengetahui ada dua dari teman Peggy yang akan diperiksa. Setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada teman Peggy, di manakah dua orang lagi yang sebenarnya harusnya diperiksa pada hari Jumat itu ada 5 orang. Selain dari Suharso, Suparman dan juga Ibnu, ada 2 orang lagi yaitu Yadi dan juga Iwan, seperti itu. Nah, untuk saat ini dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini akan berkomunikasi kepada Yadi dan juga Iwan, dan nantinya akan berkomunikasi juga dengan pihak kepolisian kapan akan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Yadi dan juga Iwan. Memang hingga saat ini untuk dari kedua belah pihak, yaitu baik dari pihak korban maksud kami dari pihak korban Vina dan juga Eki, dan juga baik itu dari pihak Peggy, masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Vidi. Baik, Mas Ni, 3 saksi sebelumnya menerangkan bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian ada 2 lagi yang tadi Anda jelaskan akan diperiksa, yakni Yadi dan Iwan kalau tidak salah. Ini apakah juga akan meringankan atau apa yang akan dijelaskan oleh mereka? Iya, tentunya yang hingga saat ini informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum memang untuk dari saksi-saksi yang diperiksa di Polda Jawa Barat, memang saksi-saksi yang meringankan terhadap Peggy Setiawan. Itulah yang disebutkan dari kuasa hukum, di mana saksi-saksi ini meringankan dan juga menyatakan dan juga memberitahu bahwa sebenarnya pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu menyatakan bahwa Peggy memang berada di Bandung, tidak berada di Cirebon pada saat kejadian, dan tidak mengetahui apa yang terjadi sebetulnya pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Tim kuasa hukum juga menyebutkan bahwa dirinya juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, namun tidak dijelaskan secara rinci bukti apa yang akan dipersiapkan nantinya ya untuk membela Peggy Setiawan. Namun selain dari bukti-bukti tersebut dan juga hasil-hasil dari pemeriksaan terhadap teman-temannya Peggy, yang dimana pada Jumat lalu sudah diperiksa 3, dan juga masih dilakukannya pendalaman terhadap 2 ponsel milik dari teman Peggy, dan juga kemungkinan nantinya akan dilakukannya pemeriksaan terhadap 2 teman Peggy lainnya, yaitu Yadi dan juga Iwan. Namun kita masih menunggu kapan pemeriksaan ini akan dilakukan selanjutnya. Tapi saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 3 teman Peggy yang dilakukan pada hari Jumat lalu. Vidi. Mas, ini kalau sudah diperiksa 3 saksi sebelumnya, rencana rekonstruksi kapan?
Iya, untuk rekonstruksi sendiri masih belum dijadwalkan oleh Polda Jawa Barat maupun dari Polres Cirebon. Tentunya untuk rekonstruksi memang akan dilakukan jika semuanya untuk saksi ini sudah diperiksa. Namun kita mengingat lagi, kita flashback lagi yang saya sebutkan tadi bahwa ada kemungkinan bahwa 2 teman dari Peggy ini akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat jika nantinya pemeriksaan ini sudah dilakukan ketiga teman Peggy dan juga hasil pemeriksaan dari ketiga teman Peggy yang sudah diperiksa pada Jumat lalu sudah disampaikan dan nantinya pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk 2 teman Peggy yang dimana kita belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemeriksaannya. Jika dari pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan maka akan dilaksanakannya rekonstruksi dan memang pada tanggal 29 Mei 2024 lalu prarekonstruksi ini sudah dilakukan di mana ada 6 titik prarekonstruksi di 2 TKP begitu di mana disebutkan TKP dilakukannya pembunuhan dan juga TKP ditemukannya dari jenazah Vina dan juga Eki. Dan pada prarekonstruksi kemarin itu dari kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasruddin ini sempat kecewa karena dari pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini tidak diajak untuk mengikuti prarekonstruksi dan menurut kuasa hukum Peggy Setiawan ketidakhadiran kuasa hukum ini akan membuat proses penyidikan dan kelengkapan berkas menjadi rancu dan juga dapat membuat Peggy Setiawan ini tersudutkan sebagai tersangka pada pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum ini nantinya akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, di mana dari tim kuasa hukum menyebutkan bahwa bukti-bukti yang ada ini menunjukkan bahwa Peggy tidak berada di Cirebon pada saat kejadian yaitu pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu dan ini diperkuat juga dari apa yang disampaikan oleh teman-teman Peggy yang bersaksi pada Jumat lalu yang menyebutkan bahwa memang Peggy ini tidak berada di Cirebon namun berada di Bandung. Diperkuat juga dengan apa yang disaksikan yang diberitahukan oleh Suharso pada pemeriksaan saksi bahwa dirinya diantarkan oleh Peggy naik angkot di Bandung dan Peggy ini kembali ke tempat peristirahatan pada hari itu juga dan tidak mengetahui adanya kejadian atau kejadian pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Vidi. Baik, Mas Nir Rahmawati dari Polres Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara